Kembali lagi bersama gue admin terfavorit kalian yang akan menemani perjuangan lu memerdekakan diri dari penjajahan PMO yang merusak jiwa dan raga. Supaya lu bermetamorfosis kayak kupu-kupu. Anjir, bahasanya berat banget cuy. Metamorfosis udah kayak pelajaran biologi di SMP aja. Bertransformasi dari seorang cowok adik pecandu menjadi cowok yang punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Sekalian gue ngingetin ke lu, mamen, bahwasanya puasa tinggal 2 mingguan lagi. Masa gak pengen sih nanti ngejalanin momen puasa yang datangnya cuma setahun sekali ini dengan maksimal? Percuma gitu, siangnya puasa tapi malamnya pas habis buka lu balas dendam. Pelampiasan, bodo amat, yang penting udah buka kan. What the fun man, pola pikir macam apa ini? Sisi rohaninya gak dapet gitu. Bulan dimana seharusnya lu lebih deket sama sang pencipta alam, fokus ke spiritual, fokus ke ngaji, fokus ke pembersihan jiwa. Lu malah sibuk mikirin PMO sehari-harinya. Pas siangnya gak sabar cepet-cepet buka biar bisa PMO. Mumpung lu ada waktu 2 minggu lagi kan. So dari sekarang gue menyarankan mulai bebersih diri deh. Biar nanti pas memasuki the first day of puasa, pikiran lu lebih fresh dan diri lu lebih siap untuk diajak beribadah. Oke, jadi topik yang mau kita bahas di video kali ini yaitu tentang betapa nggak gunanya menurut gue aplikasi blocker yang ada di HP lu, yang tujuannya buat ngeblok aplikasi tertentu kayak IG, TikTok, dan semacamnya yang selama ini mungkin jadi pemicu lu, atau ngeblok situs-situs kotor favorit yang biasa lu kunjungi. Nggak guna dalam artian aplikasi blocker ini nggak guna tanpa di diri lu nya sendiri punya satu hal penting yang akan gue jelasin setelah ini. Tapi sebelum itu gue nggak menentang kok aplikasi blocker anti-pekop yang lu install di HP lu ini. Ini bisa jadi tool yang bagus banget buat mempersulit akses lu ke hal-hal berbau PMO. Tapi tetap tanpa punya satu hal penting ini yang akan gue jelasin habis ini, semuanya akan jadi percuma dan sia-sia. Lu pasti udah kagak sabar. Jadi apa satu hal yang gue maksud ini? Mari kita switch ke mode favorit kita semua, mode presentasi biar lebih fokus pembahasannya. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Satu hal yang gue maksud ini yaitu keteguhan hati, atau kita pakai bahasa Inggris aja biar lebih keren, biar lebih sigma, lebih maskulin kedengarannya. Iron will, keteguhan hati sekeras besi, sekeras baja. Tanpa lu punya ini, semua teknik, semua metode, aplikasi blocker di HP, teknik modifikasi queue, routine reward, push up, keluar rumah, ini semua keefektifannya jadi berkurang, oke? Karena pondasi dari dalam diri lu nya yang lemah, niat lu yang lemah. Iron will belum tercipta, terbentuk di dalam diri lu, belum mendarah daging gitu. Contohnya gini, biar lebih dapet penjelasannya. Hasrat lu bangkit nih, dan di HP lu udah terinstall aplikasi blocker yang menghalangi lu ke situs kotor tertentu. Secara penanganan udah tepat lah, tapi masalahnya hasrat lu begitu kuat, sulit banget rasanya dibendung, dan karena saking sulitnya, akhirnya lu jadi kehilangan kewarasan jiwa. Lu berbuat nekat, berpikir waras, logika dikesampingin di sini karena tekanan dari emosi atau feeling begitu sangat kuat. Akhirnya lu kalah, takluk sama emosi. And then guess what? Lu uninstall aplikasi blocker itu biar lu bisa buka tontonan perusak otak kesukaan lu. Kalau udah sampai titik ini ya udah susah. Lu udah kemakan sama perangkap setan. Game over, relapse, balik lagi ke checkpoint, ngulang lagi dari awal, disertai rasa penyesalan hebat yang mengganggu ketenangan jiwa. Titik penentunya sebenarnya ada di gimana ketahanan diri lu menghadapi gejolak hasrat tubuh yang bangkit di sepersekian detik ini. Makanya di sini iron will itu diperluin banget biar lu bisa menahan gejolak tersebut. Kayak kata-kata keren yang berhubungan sama apa yang kita bahas sekarang ini, yaitu yang berbunyi between stimulus and response, there's a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Ini yang bilang Viktor Frankl dari buku Man's Search for Meaning, yang artinya di antara rangsangan artinya gejolak hasrat tubuh lu bangkit.
dan respon, yaitu keputusan lo, terdapat ruang. Di ruang itulah kita mempunyai kekuatan untuk memilih respons kita. Dan respons yang kita pilih ini menentukan pertumbuhan dan kebebasan kita. Jadi percuma kan aplikasi blocker situs backup yang lu install di HP lu kalau ujung-ujungnya setiap hasrat lu bangkit, lu do the extra mile. Lu jadi amnesia gitu sama perjuangan lu buat berhenti PMO. Udah terlanjur enak nih, yaudahlah kali ini kita relapsein aja. Ini yang terakhir kok. Setelah ini gua janji gak akan ngulang lagi kayak gini. Dengan lu punya iron will, lu gak akan mentolerir hal-hal yang kayak gini. Pokoknya merdeka atau mati. Lu punya ketangguhan mental sekuat baja, udah kayak pilot pesawat tempur kamikaze di Perang Dunia Kedua yang rela ngorbanin dirinya demi kejayaan kekaisaran Nippon pada masa itu. Lu ibaratnya jadi seorang ekstremis, dan ya ekstremis ini diperluin kalau lu emang pengen sayonara sama dunia perpemoan selama-lamanya. Berarti yang sebenarnya yang perlu lu fokusin itu, yang perlu lu tanyain ke diri sendiri, yaitu gimana caranya menumbuhkan iron will ini. Gimana supaya gue punya level pertahanan diri yang super sangat amat kuat, yang mampu buat nolak godaan PMO ketika itu datang. Negara aja butuh kan yang namanya angkatan bersenjata, TNI, buat menumpas ancaman dari luar. Diri lu pun juga butuh angkatan bersenjatanya sendiri di dalam diri lu yang ampuh buat ngusir godaan penjajah PMO yang berusaha menguasai jiwa lu. Jadi untuk menjawab pertanyaan gimana cara menumbuhkan iron will ini, jawabannya bisa gue bilang ini sangat mental. Ini berkaitan sama idealisme, tujuan hidup, wawasan, filosofi, dan cara pandang lu ke kehidupan sebagai seorang cowok. Dengan lu paham PMO sebagai hal yang negatif aja belum cukup. Lu mesti mendalami sampai ke akar-akarnya. Ngehubungin juga sama kondisi kehidupan lo dan mempertanyakan sebenarnya peran keberadaan PMO di kehidupan gue itu apa sih? Yang pasti negatif kan, tapi negatifnya itu dari sisi apa gitu yang paling berdampak parah ke diri lo? Apakah ke urusan produktivitas, membuat lo jadi males, membuat lo jadi cowok mageran yang nggak bisa ngerjain apa-apa, atau di urusan percintaan, ditolak terus sama cewek, atau dilihat rendah sama cewek, atau di urusan social life, nggak punya temen, social anxiety, introvert, akut yang nggak bisa ngomong sama orang, atau di urusan agama, spiritual. Jawabannya unik, tergantung sama individu, karena setiap cowok punya background yang berbeda. Nah, baru setelah lo menggali sampai ke akar-akarnya dan dapat kesimpulan kalau PMO itu fix banget musuh utama di kehidupan lu sebagai seorang cowok yang oleh karenanya harus dihindari gimana pun caranya, iron will itu bakal tercipta di diri lu, bakal terbentuk. Sekarang aja kan contohnya pemerintah meskipun udah ngebantu kita dengan ngeblokir situs-situs kotor, kalau lu pakai provider merah, let's say muncul tuh keterangan internet tepat saat mencoba membuka situs jagung, tapi lu nggak nyerah kan pas lagi sakau hebat, ada aplikasi VPN gratis lagi, tinggal download, permasalahan kelar. Lu pasti bakal cari cara gimana pun caranya selama masih kecanduan berat. Makanya dibutuhkan iron will di sini. Banyak banget kasus orang yang candu narkoboy, nekat nyuri duit orang tuanya lah, atau nyuri duit tetangganya lah, atau ngejual HP-nya, ngejual ginjalnya mungkin bahkan demi dapat duit instan supaya duitnya itu bisa dipakai buat beli obat yang ngasihnya kenikmatan yang dia cari. Sama halnya kayak judi online yang sekarang lagi makan banyak korban. Jadi jangan fokus ke technical partnya, jangan fokus ke aplikasi blocker yang lu pakai itu bisa ampuh gak ngebantu lu buat berhenti PMO. Dia perannya sekedar penunjang lu doang. Yang paling utama itu balik lagi dari dalam diri lu nya. Apakah lu udah punya iron will atau belum? Kalau belum, ini yang mesti lu bangun mulai dari sekarang. Alright, thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe karena hal-hal tersebut akan sangat mendukung growth channel ini. Cek juga ebook gue, panduan lengkap berhenti PMO permanen atau course di Udemy belajar bikin konten. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace to you all and have a nice day.